tegaplah masa depan, tersenyumlah untuk kehidupan, dengan cinta dan sejuta asa, bersama membangun Indonesia. Pegang teguhlah kebenaran, buang jauh nafsu angkara, berkorban dengan jiwa dan raga untuk tegaknya keadilan. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Selama matahari bersinar, selama kita terus berjuang, selama kita satu berpadu, jayalah negeriku, jayalah. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Selama matahari bersinar, selama kita terus berjuang, selama kita satu berpadu, jayalah negeriku, jayalah. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Berjuanglah bangsaku, jalan itu masih terbentang. Jalan itu masih terbentang. Jayalah negeriku, jayalah. Juli 1949, Panglima Besar dari pasukannya kembali ke Jogja. Panglima Besar dan pasukannya kembali ke Jogja. Di sepanjang jalan, rakyat berjejal-jejal menyambutnya. Mereka ingin melihat wajah Panglima Besarnya yang lebih suka memilih bergerilya daripada beristirahat di tempat tidur. Panglima Besar yang lebih suka memilih bergerilya daripada beristirahat di tempat tidur. Kedatangan Panglima Besar disambut dengan parade militer di alun-alun Yogyakarta. Penampilan yang pertama sesudah berbeda diliputi suasana haru. Para perwira TNI yang selama berbeda tetap berani lalu meneteskan air mata
puncak dan bulus. Rasa haru dan kagum bercampur menjadi satu. Sekalipun kita harus kembali pada cara amputasi tanpa obat bius dan mempergunakan daun pisang sebagai perban. Namun jangan biarkan dunia berkata bahwa perbedaan kita perbedaan dari dalam seorang dewasa. Perlihatkan kepada dunia kalau kita membeli kepentingan itu dengan mahal, dengan darah, keringat, dan tekad yang tak tinggi padam. Dan jangan keluar dari lurah dan bukit hingga presidenmu memerintahkannya. Ingatlah, sekalipun para pemimpin tertangkap, orang yang dibawanya harus menggantikannya. Bagian militer maupun sipil dan Indonesia tidak akan menyerah. Pada saat pemimpin terakhirnya paru-paru sang jenderal hanya berfungsi sebentar, atau hanya satu paru-paru yang bisa dijadikan tumpuan dalam setiap tarikan nafas sang jenderal. Dan sebenarnya Presiden Soekarno pada waktu itu menyarankan agar Jenderal Sudirman menjalani perawatan saja karena penyakit Jenderal Sudirman pada waktu itu terdorong parah. Panglima besar tidak pernah sakit. Yang sakit itu Sudirman. Panglima besar tidak pernah sakit. Itu jawaban sang jenderal. Tidak terbayang begitu besarnya semangat perjuangan sang jenderal dalam melawan musuh dan penyakit yang dideritanya. Dengan berbekal materi seadanya, sang jenderal memimpin pasukannya berperang melawan tentara sekutu yang diboncengi tentara Belanda. Dengan ditandu, Jenderal Sudirman keluar masuk hutan, naik dan turun gunung, memimpin pasukan, meracik strategi perang gerilya. Selama 7 bulan lamanya dengan rute Jogja sampai Malang. Yang sakit itu Sudirman. Panglima besar tidak pernah sakit. Yang sakit itu Sudirman.